dan rekan-rekan guru yang saya kasihi dan saya banggakan. Pada hari ini saya akan coba memaparkan pengalaman terkait pembelajaran saya di modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Langsung saja di sini saya sudah sampaikan slide, yaitu yang di modul 1.4 tentang budaya positif di sini itu erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang nantinya akan menjadi suatu keyakinan kita bersama bagaimana kita mengambil tindak lanjut dalam pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Erat kaitannya di sini dengan pembelajaran di modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru, selaku guru kita harus selalu menuntun, membimbing anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Terus yang ketiga visi guru penggerak yang saya sudah paparkan sebelumnya tentang mewujudkan anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang sekarang untuk mewujudkan semuanya itu kita akan selalu membiasakan kebiasaan positif untuk memperlukan karakter anak, yaitu dengan senantiasa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif di sini selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan telah sampai di modul 1.4, pengalaman saya terkait aksi nyata saya yang sudah saya lakukan terhadap anak didik saya sebentar akan kita sekitar studio saya tentang budaya positif yang saya terapkan di lingkungan kita. Kita juga seluruh warga sekolah, saya juga mohon rekan guru di sini supaya selalu mendahulukan pendidikan kebiasaan positif ini di lingkungan kita. Adapun di sini yang saya sudah terapkan di sini pengalaman saya yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Restitusi di sini proses penciptaan kondisi bagi hidup untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita tidak pernah mempersalahkan anak. Di sini kita juga seharusnya berperan sebagai manajer, bukan sebagai pemukul dan membuat merasa bersalah. Dituntut kita di sini sebagai manajer. Dalam kasus ini saya terapkan di anak didik saya, yaitu kasus satu anak membuang sampah sembarangan. Di sini pada hari Kamis, ini video saya untuk anak didik saya di kelompok B. Saya ambil di sini penyelesaian kasusnya dengan segitiga restitusi, yaitu ada anak didik sementara mau bermain karena dia mau senang-senang, dia tidak sengaja habis makan depannya dia begitu saja membuang sampahnya sembarangan. Terus di hadapannya itu saya juga tidak langsung menghukum anak atau membuat anak bersalah. Di sini saya sebagai manajer, saya berusaha untuk membuat anak bisa menemukan solusinya sendiri. Kasus satu di sini saya menyelesaikan kasus ini dengan anak didik saya, yaitu dengan yang pertama itu di sini menstabilkan identitas. Saya bertanya kepada anak didik saya bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga tidak langsung memponisnya kalau itu perbuatan yang salah. Kita semua di sini akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Saya bertanya di sini dan saya menguatkan anak didik saya bahwa kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan ini, tetapi saya meyakinkan dia bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua tentang validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Terus saya menanyakan, kamu tentu punya alasan kenapa bisa melakukan tindakan tersebut. Saya coba sebatas begitu saya menanyakan. Terus saya juga menggali di anak tentang adakah cara yang lebih efektif lagi untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu yang kamu butuhkan. Di sini berkaitan dengan 5 dasar kebutuhan manusia. Tadi dia alasannya anak satu, dia alasannya ibu saya mau main, berarti itu kebutuhan akan kesenangan. Karena dia alasannya saya mau main. Yang seterusnya saya langsung menanyakan ke keyakinan kelas saya. Keyakinan kelas sebelumnya saya sudah buat dengan anak didik, sepakat itu
kita semua punya kesepakatan bersama-sama dengan anak didik bahwa keyakinan kelas itu harus kita ingat dan kita jalankan. Seperti nantinya saya juga di sini bertanya, kamu ingin menjadi seperti apa nanti maunya Nala? Bagaimana kalau lihat lingkungan kita di kelas bersih, di lingkungan sekolah kita bersih? Senang tidak kita lihat kita punya kelas bersih, di lingkungan kita sekolah kita bersih? Di Nala jawabnya, ya ibu, saya senang, saya bisa. Dia meyakinkan saya dan dia juga sadar sendiri bahwa nantinya saya tidak akan berbuat seperti itu lagi. Itu dari dalam diri sendiri. Berarti di sini juga saya erat kaitannya tentang membangun suatu motivasi internal pada diri anak didik saya untuk mengakui kesalahannya. Itu saja dari saya. Mungkin kiranya ada masukan dari kepala sekolah maupun rekan-rekan saya. Saya juga bermaksud menguji di sini karena rekan guru saya sudah senior di CDP. Ya, saya silakan. Terima kasih. Kasus yang pertama tadi membuang sampah. Setelah membuang sampah, kira-kira kalimat apa yang sudah disampaikan sehingga anak sadar bahwa telah berbuat salah, menyadari apa yang dilakukan. Kira contoh kalimatnya, tadi itu si yang berasal balik kebijakan itu foto apa? Kira-kira kalimatnya bagaimana? Saya bertindak sebagai manajer di sini. Sebagai manajer toh? Ya. Dari sudut yang pertama tadi. Kebetulan saya kemarin pada kasus ini saya langsung buat jawabnya ini. Tahap yang pertama menstabilkan identitas. Teori kontrol di sini, teorinya di sini saya meyakinkan bahwa Nala, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus pertanyaan saya di sini, Nala, tadi ibu lihat Nala buang sampah sembarangan ya? Oh iya. Terus di validasi tindakan yang salah, di sini teorinya semua perilaku memiliki alasan. Terus saya tanya alasannya itu, Nala, kenapa Nala buang sampah sembarangan? Nala jawab, aku pilih main bu, seperti kita mau main. Nah, terus saya tanya di sini, kalau main itu boleh, itu juga untuk kesenangannya Nala. Saya meyakinkan juga. Nala, terus saya di sini, oh Nala pilih main, tidak apa-apa Nala pilih main karena itu untuk kesenangan. Tapi kita harus ingat juga kita punya sepakatan kelasnya kita. Terus Nala jawab, iya ibu. Nala, terus kenapa kita harus buang sampah di tempatnya? Supaya apa? Saya mau berusaha membuatkan kata positif saja. Oh supaya bersih ibu, supaya nyaman mainnya, ya kan? Oh, main. Terus besok Nala diulangi lagi nggak seperti itu? Seperti pertanyaan ini. Terus Nala jawabnya, oh tidak ibu, saya tidak akan buang sampah lagi. Menyadarkan anak, cara menyadarkan anak itu saya coba berikan pertanyaannya. Ini penyelesaian kasus. Dari kasus ini dampaknya terhadap siswa yang lain. Setelah peristiwa ini, bagaimana dari siswa yang lain? Setelah peristiwa Nala membuang sampah di pada tempatnya, kita sudah dikasih pemahaman tadi itu, penyadaran. Bagaimana dampak terhadap teman-teman yang lain setelah peristiwa ini? Apakah mereka semua sadar untuk membuang sampah pada tempatnya? Dari pengamatan. Karena dari melihat praktek secara langsung temannya mempraktekkan bahwa ini nyata dilihat temannya bahwa itu membuang sampah itu perbuatan yang tidak sesuai dengan kita punya keyakinan dan kesepakatan kelas kita bersama. Teman-temannya dia juga kalau saya tanya dari kasus Nala itu, kalau teman-teman yang lain bagaimana? Kalau lihat tadi Nala buang sampah itu benar tidak? Saya menguatkan dulu pertanyaan pemati saya di teman-teman juga begitu. Oh salah ibu, tidak boleh buang sampah. Praktiknya bagaimana? Ingat ya dengan tempat sampah, kalau pas jam makan ada tempat sampah bawa literal. Yang banyak di halaman, bagaimana di halaman itu yang sering Selama ini setelah perubahan
dalam terjemahan karena ada yang pilihannya, tapi menyadarkan anak itu Misalnya ada yang Kalau yang bikin ingat sekali ya ambillah meja teman, meja pun semua bisa selesai dengan kasus utama. Ini di materi saya ini sudah semua di pemutahi saya langsung di disiplin diri, lima posisi kontrol sebagai guru, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar. Di sini akan saya jelaskan kaitannya dengan kebutuhan dasar, kenapa melakukan hal demikian, berarti ada alasan tentang bertahan hidup, kebutuhan ini psikologis di sini ada kebutuhan untuk makanan untuk bertahan hidup, terus kasih sayang atau rasa diterima. Dia melakukan itu karena mau disayang, terus dia melakukan perbuatan itu karena ada menjadi penguasa, terus memperoleh kebebasan dan memperoleh kesenangan. Nanti berarti alasannya disitu saya ambil itu memperoleh kesenangan. Ini kaitan antara menurut saya. Terus yang ketiga institusi ini sudah saya mengambil tahap ini menstabilkan identitas tadi, terus validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Biar dia sendiri ya menemukan kesalahannya. Refleksi semua dengan refleksi saya. Nah sini sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi jika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan? Nah, yang ini sebelumnya secara tidak langsung sebenarnya saya sudah menerapkan, yaitu tahap menstabilkan emosi dan validasi masalah. Tapi belum terarah, saya cenderung langsung memberi solusi. Tidak anak-anak menemukan solusi sendiri,